Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang teori group. Oke, mari kita simak sama-sama. Yang pertama kita awali dari definisi dulu. Ya, definisi. Jadi misal A ini adalah suatu himpunan dengan operasi bintang, maka ini dikatakan grup ya jika memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama bahwa operasi bintang ini dia harus bersifat asosiatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, A dengan operasi bintang dia harus memiliki unsur identitas. Sebutlah misalkan E, simbolkan sebagai E. Kemudian yang ketiga, untuk setiap A di A ini terdapat B yang juga dia di A, sehingga jika A ini kita operasikan dengan B, ini akan menghasilkan unsur identitas. Begitu juga dengan ketika B ini kita operasikan dengan A, menghasilkan unsur identitas, sehingga B ini disebut inverse daripada A. Oke. Nah, tapi jika ditambah dengan sifat yang keempat, misalkan operasi bintang itu dia bersifat komutatif, maka disebut sebagai grup komutatif. Jadi saya ulangi lagi, grup itu. Jadi suatu himpunan A dengan operasi bintang itu disebut sebagai grup jika memenuhi setidaknya 3 kriteria utama ini. Yang pertama, operasi bintangnya bersifat asosiatif. Yang kedua, himpunan A dengan operasi bintang memiliki unsur identitas yaitu E. Dan kemudian untuk setiap A elemen A terdapat B yang juga dia merupakan elemen A, sehingga jika A dioperasikan dengan B menghasilkan unsur identitas, atau B dioperasikan dengan A juga menghasilkan unsur identitas. Yang selanjutnya nanti B ini disebut sebagai inverse dari A. Gitu. Nah, kemudian berikutnya kita akan kita akan berikan beberapa contoh terkait dengan grup. Nah, yang pertama adalah jika ruang vektor A, katakanlah atau jika ruang vektor V atau V sebuah ruang vektor, maka ruang vektor V dengan operasi penjumlahan ini merupakan grup komutatif. Anda yang sudah belajar aljabar linier elementer ini, Anda akan tidak asing. Tinggal Anda periksa apakah operasi penjumlahan pada ruang vektor ini dia asosiatifkah atau tidak, apakah dia komutatifkah atau tidak. Kemudian apakah ruang vektor itu sendiri dia memiliki inverse maupun
identitas, ya, unsur identitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan. Nah, Anda ketika kita belajar operasi biner sudah jelas ya bahwa himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan dia bersifat asosiatif. Kemudian juga terdapat inverse, ya, yaitu inverse-nya 0, ya. Kemudian juga memiliki unsur identitas. Untuk setiap A elemen bilangan real memiliki unsur identitas. Misalnya untuk setiap A elemen bilangan real itu memiliki inverse, ya. Kemudian juga Anda bisa perhatikan juga matriks berukuran M kali N, ya, dengan operasi penjumlahan. Nah, ini juga merupakan grup. Kemudian contoh yang ketiga, misalkan himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, ya. Dia juga grup, tapi dia grup komutatif. Karena operasi penjumlahan ini dia bersifat komutatif. Kemudian contoh berikutnya lagi, yang keempat. Coba, apakah bilangan asli N dengan operasi penjumlahan itu dia juga termasuk grup? Kita perhatikan bahwa kalau kita perhatikan contoh yang ketiga, ya, bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, dia grup karena dia asosiatif, dia memiliki unsur identitas yaitu 0, ya. Kemudian juga setiap A elemen Z itu memiliki inverse. Namun bagaimana dengan bilangan asli? Ya, kita tahu bahwa 0 itu bukan anggota bilangan asli, sehingga untuk himpunan bilangan asli dengan operasi penjumlahan ini bukan merupakan grup, ya, bukan merupakan grup. Karena apa syaratnya? Karena tidak punya unsur identitas. Tidak punya unsur identitas. Tidak punya unsur identitas. Kemudian contoh yang ke-5, sama contoh yang ke-5. Contoh yang kelima, bagaimana dengan himpunan bilangan real dengan operasi perkalian? Nah, kita ingat 0 itu adalah elemen bilangan real, ya. Tapi untuk setiap A elemen bilangan real, ya, jika A itu kita operasikan dengan 0, dia hasilnya adalah 0, ya. Nah, padahal, ya, jadi dan 0 itu sendiri tidak sama dengan 1, ya. Mengapa? Karena untuk setiap A elemen R jika dikalikan dengan 1 itu hasilnya adalah A itu sendiri, ya. Sehingga dapat kita jelaskan dapat kita simpulkan bahwa himpunan bilangan real dengan operasi perkalian ini bukan grup, bukan
merupakan grup, ya, bukan merupakan grup. Ya, alasannya ya karena ya ada ya 0 yang merupakan elemen real, elemen bilangan real, ya, yang ketika dikalikan 1 itu ketika dikalikan dengan 0 itu hasilnya adalah 0 itu sendiri, ya. Gitu. Oke. Kemudian